saya Marna Minggu, kelas C11 NIM 220118135. Pada video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi belajar. Sebelum kita masuk dalam inti pembahasan pada kali ini, saya mau mengucapkan selamat Natal untuk kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai kita sekalian. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan materi. Yang pertama yaitu definisi evaluasi belajar. Mungkin ada dari kita mengatakan apa sih yang dimaksud dengan evaluasi? Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program pembelajaran. Menurut Tardif pada tahun 1989, kata evaluasi adalah asesmen. Artinya penilaian untuk menggambarkan prestasi yang telah dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Yang kedua yaitu fungsi evaluasi belajar. Fungsi evaluasi belajar ada 5. Yang pertama fungsi administratif, yaitu sebagai penyusun nilai dan penyusun rapor seorang siswa. Yang kedua, fungsi promosi. Fungsi promosi ini untuk menetapkan kenaikan dan kelulusan peserta didik. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan merencanakan program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Yang keempat yaitu sumber data BK, untuk memasok data siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling. Yang kelima, pengembangan itu bahan pengembangan pada masa yang akan datang yang meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan metode dan PMB. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis evaluasi hasil belajar. Jenis-jenis evaluasi belajar terdapat 4 bagian. Yang pertama itu pretest dan posttest. Pretest yaitu dilakukan seorang guru secara rutin ketika akan memulai suatu pembelajaran yang bertujuan untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Sedangkan posttest yaitu kebalikan dari pretest. Kalau pretest itu kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada akhir penyajian materi yang bertujuan untuk mengetahui taraf penguasaan siswa pada materi yang telah diajarkan. Nah, yang kedua yaitu evaluasi prasyarat. Evaluasi prasyarat hampir sama atau hampir mirip dengan pretest. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi yang lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik yaitu evaluasi yang dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pembelajaran dengan tujuan yaitu mengidentifikasi setiap bagian-bagian yang belum dikuasai atau belum dipahami oleh peserta didik atau siswa. Yang keempat yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif kurang lebih sama dengan ulangan yang dilakukan setiap akhir penyajian satuan pembelajaran atau modul dengan tujuan yang memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik atau mengetahui kesulitan belajar siswa. Nah, pada pembahasan yang keempat yaitu prinsip evaluasi belajar. Prinsip evaluasi belajar ada 4. Yang pertama yaitu valid. Valid pada prinsip ini mengukur apa yang seharusnya diukur menggunakan jenis tes yang terpercaya. Artinya ada kesesuaian antara alat ukur dengan pengukuran dan sasaran yang akan diukur. Yang kedua yaitu berorientasi pada kompetensi. Dengan berpijak kepada kompetensi, maka ukuran-ukuran keberhasilan pembelajaran akan dapat diketahui secara
secara jelas atau secara terarah. Kemudian yang ketiga yaitu berkelanjutan atau berkesinambungan atau sering dikatakan dengan kontinuitas. Pada prinsip ini, evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu, yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat yaitu menyeluruh atau komprehensif, yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi kepribadian, meliputi ketajaman hafalan, meliputi pemahaman, ketulusan, sikap kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Yang kelima yaitu bermakna. Evaluasi diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Yang keenam, adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih atau tidak membeda-bedakan setiap siswa. Misalkan karena ini siswa berada atau lain sebagainya, sehingga yang harus ditanamkan pada prinsip evaluasi belajar yaitu adil dan objektif, tidak membeda-bedakan dan berlaku adil bagi setiap atau bagi semua siswa. Yang ketujuh, terbuka. Pada prinsip terbuka hendaknya dilakukan secara terbuka bagi setiap kalangan, sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, ikhlas. Maksudnya di sini yaitu ikhlas dilakukan dengan niat yang bersih dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan dan kepentingan peserta didik. Pada pembahasan yang kelima yaitu jenis alat evaluasi hasil belajar. Belajar objektivitas. Yang pertama itu belajar objektivitas. Tes yang jawabannya dapat diberi skor nilai secara lugas atau seadanya menurut pedoman yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua, bentuk subjektif. Alat pengukuran prestasi belajar yang jawabannya tidak ternilai dengan skor atau angka pasti. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Kita akan membahas tentang evaluasi prestasi kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang pertama yaitu evaluasi prestasi kognitif, yaitu mengukur suatu keberhasilan siswa yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik tertulis, baik tidak tertulis atau lisan maupun dengan perbuatan. Yang kedua, evaluasi prestasi efektif. Salah satu tes sarana afektif yang tujuannya untuk mengidentifikasi kecenderungan atau sikap seseorang. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu evaluasi prestasi psikomotor. Pada jenis tes ini meliputi peristiwa, tingkah laku atau fenomena dengan pengamatan langsung atau secara langsung di